Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabirina Intan Maulida, mahasiswa KMBD kelompok 9 dari program studi Pendidikan Biologi, jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi mengenai pentingnya physical distancing di masa new normal. Tujuan dari sosialisasi ini yang pertama adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai physical distancing dan juga new normal. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya melakukan physical distancing pada masa new normal. Jadi kita langsung aja mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu new normal. Nah, belakangan ini kita seringkali mendengar istilah new normal atau kenormalan baru. Konsep dari new normal ini menjadikan pola hidup baru yang akan dilakukan oleh masyarakat apabila peraturan PSBB dilonggarkan. Jadi konsep dari new normal ini adalah beradaptasi terhadap lingkungan dalam rangka penyesuaian perilaku masyarakat untuk beraktivitas secara normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang bertujuan agar Indonesia bisa terbebas dari dampak negatif COVID-19, baik itu dari aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Mengapa kita butuh new normal? Saat ini tingkat infeksi dan kematian COVID-19 masih belum signifikan penurunannya. Di sisi lain, keadaan ekonomi semakin melemah. Nah, oleh sebab itu, new normal ini dibutuhkan sebagai upaya untuk memperbaiki kedua aspek tersebut secara beriringan. Kapan sih new normal ini dilakukan? Jadi, new normal ini dapat dilakukan apabila dalam suatu negara dapat memenuhi persyaratan-persyaratan berikut. Yang pertama, jumlah kasus positif dan kematian akibat COVID-19 menurun. Kemudian, yang kedua, kapasitas pelayanan kesehatan berjalan dengan baik. Yang ketiga, dunia usaha sudah siap dengan SOP atau aturan baru selama di tempat kerja. Yang keempat, masyarakat makin disiplin dalam penerapan protokol baru yang mereka laksanakan pada saat mereka berkegiatan. Nah, agar dapat memenuhi persyaratan dari new normal tersebut, dibutuhkan peran masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin banyak dengan cara mengikuti aturan pemerintah, salah satunya yaitu physical distancing. Physical distancing atau menjaga jarak fisik dari orang ke orang. Nah, seperti yang kita ketahui, virus corona ini dapat menular melalui percikan droplet atau percikan air ludah yang keluar pada saat pasien virus corona tersebut batuk, bersin, ataupun berbicara. Ketika pasien virus corona itu bersin, droplet yang dikeluarkan kecepatannya itu sangat cepat. Bahkan dalam 1 detik bisa mencapai 25 meter. Namun partikel dari droplet tersebut itu sangat kecil. Oleh sebab itu, ketika droplet keluar, droplet akan langsung tertarik oleh gravitasi. Nah, maka jarak yang aman untuk menjaga satu sama lain adalah 1,5 sampai 2 meter. Jika partikel droplet tersebut mengenai suatu barang, dia tidak akan mati. Dia akan hidup selama beberapa jam bahkan sampai beberapa hari sesuai dengan jenis barang yang terkena droplet tersebut. Jadi, dengan kita menerapkan physical distancing, resiko tertular penyakit virus corona akan semakin kecil. Cara melakukan physical distancing. Yang pertama, meminimalisir keluar rumah. Nah, untuk ibu-ibu yang setiap harinya ke pasar untuk membeli perlengkapan atau bahan-bahan makanan, bisa mulai sekarang itu dikurangi keluar rumahnya atau ke pasarnya dengan cara membeli persediaan makanan yang banyak sebagai stok selama 1-2 minggu. Yang kedua, membawa alat pelindung diri seperti masker. Nah, kalau misalnya pergi ke tempat yang ramai seperti pasar, itu bisa menggunakan face shield yang seperti ini nih, face shield. Karena droplet atau air-air ludah yang keluar itu tidak hanya masuk melalui mulut, namun melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi dengan menggunakan face shield ini, kemungkinan tertularnya virus corona akan semakin kecil. Nah, yang ketiga yaitu membawa hand sanitizer. Pembawaan hand sanitizer ini untuk jaga-jaga apabila di tempat tersebut tidak ada tempat untuk cuci tangan.
Jadi dengan menggunakan hand sanitizer, tangan kita akan tetap bersih. Yang keempat, jaga jarak dan menghindari kerumunan. Jadi pada saat kita berada di tempat yang ramai atau tempat umum, usahakan kita menjaga jarak dari orang-orang di sekitar kita sebanyak 1,5 sampai 2 meter. Yang kelima, menjaga tangan. Jadi hindari berjabat tangan ataupun bersalaman dan menyentuh wajah dengan tangan yang kotor. Jadi sebelum kita menyentuh wajah, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Yang keenam, ketika sampai di rumah, pakaian atau barang-barang yang kita kenakan langsung disterilkan atau dicuci. Nah, lalu kita bisa mandi dengan bersih ataupun cuci tangan. Minimal 20 detik. Jika physical distancing ini dilakukan dengan benar, maka jumlah kasus positif COVID-19 ini tidak akan meningkat secara drastis dan pasien penderita virus corona ini dapat ditampung oleh tenaga medis kemudian dirawat dengan baik. Nah, dengan begitu jumlah kasus positif virus corona akan semakin berkurang, kemudian Indonesia bisa siap menjalankan konsep new normal. Dalam penerapan new normal ini, tempat-tempat ramai seperti mall, kafe, kemudian tempat wisata lainnya harus sudah menyiapkan SOP dan aturan baru sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19. Dan masyarakat harus tetap melakukan physical distancing ataupun protokol kesehatan lainnya untuk mencegah penyebaran virus ini.